Selanjutnya kita sampai pada pemodelan SIR atau aktivitas yang kelima, yaitu pemodelan SIR stochastic compartment ya. Jadi pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana penyebaran penyakit dengan model SIR ya. Ini untuk memasukkan unsur peluang atau kejadian acak dalam proses penularan dan juga pemulihan. Ini berbeda dengan model sebelumnya yang kita gunakan, yaitu deterministic Euler, di mana dia hanya menghasilkan satu kurva. Nah, sedangkan pada model ini, model stokastik ini, kita bisa menghasilkan beberapa kurva yang berbeda setiap kali simulasi dijalankan, meskipun nilai awal dan parameternya sama. Maka nanti di sini ada fitur run ya. Run ini satu realisasi model untuk kejadian acak tertentu. Kemudian kita bisa melihat nilai persentil ke-10 ya, rentan pusat antara Q10 sampai dengan Q90, kemudian peluang infeksinya ya, puncak tiap runnya, kemudian variasi hasil antar runnya seperti apa. Ini di aktivitas yang keempat ya. Nah, di aktivitas keempat ini nanti Anda harus melakukan aktivitas ya. Pertama, Anda bisa buka sheet di simulasi Google Sheet, yaitu sheet yang keempat. Nah, ini ada data untuk simulasi run, untuk melihat bagaimana perbedaan grafik dari setiap kali run yang kita jalankan. Nah, kemudian di sini juga ada tabel perbandingan antara dan bagaimana bentuk kurvanya, dan juga interpretasi ringkasan stokastiknya dari nilai mainnya berapa, median berapa, Q10 berapa sampai dengan Q90, dan kemudian menjawab analisis stokastiknya, dan kemudian memberikan tanggapan terhadap CER, Claim Evidence and Rationing ya. Nah, ini klaim itu adalah bagaimana hasil eksperimen pada simulator aktivitas 3, ini adalah tugas akhirnya. Kemudian evidence-nya adalah bukti numerik dari hasil eksperimen di aktivitas ketiga. Kemudian rationing juga adalah menghubungkan ya, bagaimana bukti ya, bukti yang diperoleh dengan klaim ya, berdasarkan data-data yang dihasilkan. Nah, kemudian di aktivitas berikutnya ada juga pengayaan. Nah, pengayaan ini saya menggunakan Scratch untuk simulasi ya. Dalam konteks ini hanya sebagai contoh, yaitu Scratch menggunakan pemodelan untuk simulasi gerak jatuh bebas. Nah, namun ini sebenarnya bisa Anda kembangkan ya, bisa Anda kembangkan dengan simulasi yang lain untuk misalkan kita bisa menggunakan simulasi Scratch ini untuk pemodelan SIR juga. Nah, ini saya sebenarnya sudah buat. Nah, tapi Anda nanti bisa buat sendiri ya, bisa buat sendiri untuk mengembangkan simulasi SIR ini sendiri ya. Jadi ini SIR yang digunakan ini adalah dalam konteks bukan penyebaran virus, melainkan konteks kebakaran hutan, di mana S ini adalah pohon yang masih utuh, kemudian I ini adalah pohon yang terbakar, dan R ini adalah pohon yang sudah hangus. Jadi kita bisa simulasikan di sini dengan menggunakan Scratch ya. Jadi Scratch bisa kita manfaatkan untuk mensimulasikan kejadian kebakaran hutan ketika menggunakan metode SIR ya. Jadi tidak hanya terbatas pada simulasi-simulasi yang sederhana saja ya, tapi bisa juga simulasi-simulasi yang memang kita perlukan gitu untuk menggambarkan penjelasan yang lebih lengkap. Oke. Terima kasih untuk aktivitas yang sudah diikuti dari aktivitas 1 sampai dengan 5. Kemudian di bagian akhir ini ada rubrik untuk memantau bagaimana perkembangan atau menilai secara mandiri aktivitas yang sudah Anda lakukan. Kemudian di bagian akhir ada respon pengguna. Ini silahkan Anda berikan tanggapan bagaimana perasaan Anda, dan berikan penilaian secara keseluruhan dengan memberikan bintang 1 atau bintang 5. Kemudian berikan masukan untuk penyemudahan LKPD ini atau pelatihan ini, dan kemudian setelah itu simpan di bagian halaman depan. Ini Anda simpan cetak, simpan PDF, berikan nama sesuai dengan nama Anda. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.